Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani perkuliahan. Sahabat-sahabat mahasiswa, pada mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan, pada kali ini kita akan membahas tentang administrasi laboratorium pendidikan. Sahabat-sahabat mahasiswa, laboratorium pendidikan adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, ataupun pengabdian kepada masyarakat. Sahabat-sahabat semua, karena laboratorium pendidikan itu merupakan unit penunjang dalam proses pendidikan, maka laboratorium tersebut haruslah dimanajemen secara baik. Salah satunya adalah administrasi laboratorium. Administrasi merupakan dokumen seluruh sarana dan prasarana serta aktivitas laboratorium dalam kaitannya dengan pengadaan alat dan bahan yang bertujuan untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan, memudahkan operasional dan pemeliharaan, mencegah duplikasi atau overlapping permintaan alat dan memudahkan untuk pengecekan alat-alat laboratorium. Administrasi laboratorium tidak hanya suatu proses pendataan atau pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium. Namun lebih luas lagi, yakni administrasi laboratorium merupakan suatu proses bersama untuk menyelenggarakan kegiatan laboratorium, baik berupa pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat secara kelembagaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, pengawasan untuk mencapai tujuan pengelolaan laboratorium secara terencana dan sistematis. Sahabat-sahabat semua, laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat laboratorium serta ditunjang oleh adanya lab infrastruktur. Nah, infrastruktur sini bisa menjadi fasilitas air bersih, listrik, dan lain sebagainya. Di dalam dunia pendidikan, kalau di jenjang sekolah ada namanya laboratorium fisika, laboratorium bahasa, laboratorium kimia, laboratorium biologi, dan lain sebagainya. Sedangkan di perguruan tinggi juga terdapat laboratorium seperti laboratorium pengajaran atau teaching laboratory, kemudian laboratorium penelitian, laboratorium penelitian terpadu, kemudian laboratorium sentral, kemudian laboratorium pusat terpadu, dan lain sebagainya. Pengembangan labor ini juga tergantung kepada sebuah lembaga perguruan tinggi. Sementara itu, laboratorium pengajaran ditujukan khusus untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, biasanya untuk mahasiswa keguruan, berupa praktikum yang objeknya sesuai dengan satuan acara pengajaran yang telah tersedia. Sahabat-sahabat semua, dalam pengadministrasian ruang laboratorium, setiap laboratorium harus memiliki denah ruangan yang ada, jaringan listrik,
jaringan air, dan jaringan gas. Ruangan-ruangan tersebut harus tercatat namanya, ukurannya, dan kapasitasnya, dan data ini tercantum dalam data ruangan laboratorium. Untuk mengadministrasikan fasilitas umum adalah barang-barang yang merupakan perlengkapan laboratorium. Barang-barang ini didata dalam kartu barang dan daftar barang. Untuk memudahkan pendataan, sebaiknya diurutkan berdasarkan abjad. Pengadministrasian alat dan zat bertujuan untuk memudahkan pengelompokan jenis alat dan bahan ataupun zat. Selain pengadministrasian alat dan bahan ataupun zat, sistem evaluasi dan pelaporan juga diperlukan yang bertujuan untuk kelancaran administrasi yang baik, sehingga kegiatan laboratorium dapat dipantau dan sekaligus dapat digunakan untuk perencanaan laboratorium. Sahabat-sahabat semua, administrasi laboratorium tidak hanya satu proses pendataan atau pencatatan ataupun inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium. Namun lebih luas lagi, yakni administrasi laboratorium merupakan suatu proses bersama untuk menyelenggarakan kegiatan laboratorium, baik berupa laboratorium pendidikan, penelitian, ataupun pengabdian kemasyarakatan. Sedangkan tujuan administrasi laboratorium adalah untuk memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium dengan cepat dan mudah. Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium. Di antaranya itu, yang pertama adalah investasi peralatan laboratorium yang ada. Yang kedua, daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat-alat yang dipinjam, dan alat-alat yang dikembalikan. Yang ketiga, keluar masuk surat menyurat. Yang keempat, daftar pemakaian laboratorium sesuai jadwal kegiatan praktikum dan penelitian. Kemudian selanjutnya, daftar inventaris bahan-bahan kimia dan non-kimia bahan gelas. Kemudian daftar inventaris alat-alat mebel lainnya. Dan terakhir itulah sistem evaluasi dan pelaporan. Kegiatan administrasi tersebut adalah kegiatan rutin dan berkesinambungan. Karena itu, perlu dipersiapkan dan dilaksanakan secara baik dan teratur. Sahabat-sahabat semua, secara standar terdapat 9 komponen administrasi laboratorium yang harus dipenuhi oleh pengurus laboratorium. Kesembilan komponen tersebut yaitu, yang pertama adalah buku inventarisir, kemudian kartu stok, kemudian yang ketiga kartu peminjaman alat atau bahan, kemudian buku catatan harian laboratorium, kemudian yang kelima kartu reparasi, yang keenam label alat dan bahan, yang ketujuh program semester laboratorium, yang kedelapan laporan bulanan, dan yang kesembilan itu daftar alat dan bahan. Sahabat-sahabat semua, melihat banyaknya peralatan laboratorium yang ada serta infrastruktur yang tersedia, ditambah dengan banyaknya kegiatan praktek atau penelitian, maka dirasa perlu untuk mengaturnya secara tatanan yang mudah dan dapat dimengerti oleh setiap praktikan, staf pengajar, laboran maupun pemakai lainnya. Keadaan peralatan laboratorium dan bahan-bahan yang tersedia selalu cepat berubah atau berpindah. Apakah itu dipinjam, hilang, pecah, dan lain sebagainya.
Maka semuanya itu memerlukan penanganan yang lebih serius. Apalagi bila ditinjau dari harga peralatan yang mahal serta diiringi dengan penggunaannya yang tidak tepat, maka semua peralatan labor yang modern itu akan sia-sia saja, sehingga optimalisasi penggunaannya bisa tidak efisien. Nah, mengapa administrasi laboratorium perlu dilaksanakan? Secara rinci dapat dikatakan bahwa administrasi laboratorium itu perlu dilaksanakan karena untuk memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium dengan cepat dan mudah. Yang kedua, untuk penataan semua peralatan yang ada, termasuk bahan kimia, mebeler, hardware, dan software lainnya yang ada di laboratorium tersebut secara rinci dan teratur. Kemudian yang ketiga, sebagai pusat informasi tentang keberadaan suatu alat laboratorium di suatu laboratorium tertentu, sehingga siapa saja yang ingin menggunakannya atau memakainya akan tahu dan di mana alat itu berada. Kemudian yang keempat, untuk perencanaan dan pengembangan laboratorium secara berkelanjutan di masa mendatang. Alat-alat baru apa saja yang perlu ditambah atau diperbaiki atau kelengkapan sesuai dengan pengembangan disiplin ilmu yang ada, atau untuk program penelitian yang lebih terarah seperti hibah bersaing, riset unggulan, analisis bahan, program penelitian lanjutan, ataupun lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, membina kegiatan laboratorium yang lebih baik dan teratur sehingga penggunaan laboratorium dapat dioptimalisasikan. Kemudian yang terakhir, mengatur tata cara pemesanan alat sesuai dengan pengembangan ilmu yang ada atau disiplin ilmu yang akan dikembangkan maupun terhadap aplikasi penelitian lanjutan. Sahabat-sahabat semua, kegiatan administrasi laboratorium adalah merupakan kegiatan rutin, terutama mengenai penanganan atau penggunaan peralatan yang ada. Untuk memudahkan cara penggunaannya, perlulah diatur tata cara pendataan tentang semua peralatan laboratorium yang dimiliki. Pencatatan daftar peralatan dapat berupa buku, sistem kartu, atau penyusunan daftar peralatan laboratorium dengan sistem komputer. Semua data peralatan yang disusun harus jelas informasinya, sehingga data-data tersebut bisa digunakan dengan baik dan mudah. Nah, sahabat-sahabat semua, demikianlah konten singkat ini sebagai pembuka awal cakrawala sahabat-sahabat semua dalam memahami lebih dalam lagi nantinya tentang administrasi laboratorium pendidikan. Jadi dengan konten singkat ini, harapan saya sahabat-sahabat semua bisa memberikan informasi dan membuka pemikiran untuk mengkaji lebih dalam lagi apa saja dan apa maksud dan apa tujuan dari administrasi laboratorium pendidikan. Saya Idris Hendrawan Anak Parit selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen laboratorium pendidikan pada program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.